Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaho. Om Anubadrah Kertauyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, dan umat sedharma yang berbahagia, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya Niketut Haryanti dalam acara Pencerahan Dharma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama dalam perspektif Hindu. Jadi di tengah-tengah kita sudah kedatangan narasumber dari penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Imade Narta, SAG MSI. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu Ketut. Sampun api Pak, gatrone Pak. Gatra becik Ketut, ya demogi rahayu sareng sami. Astengkaro kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwaso. Umat sedharma yang berbahagia, untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita dengarkan bersama dari Pradah Provinsi Gorontalo pembacaan sloka. Jadi untuk itu saya persilahkan. Om Swastiastu. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 2. Yada Amma Pradabate Atama Satavya Abajma Amma Warama Awaradandang Tato Anuasya Aparata Asyarawa Awasa. Yang artinya, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima. Wahai Arjuna, manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada dan umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi lantunan sloka Bhagavad Gita yang dibacakan oleh adik-adik Pak Made. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang moderasi beragama dalam perspektif Hindu. Itu moderasi beragama dalam perspektif Hindu itu seperti apa, Pak? Jadi begini ya, moderasi beragama perspektif Hindu ya. Jadi kita pahami memang ini merupakan program dari Kementerian Agama ya, yang diteruskan juga kepada Dirjen Bimas Hindu. Program Kementerian Agama tentang moderasi beragama adalah untuk mewujudkan atau masyarakat ya, untuk memahami lebih dekat lagi tentang bagaimana untuk menuju kehidupan keharmonisan dan kerukunan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam konsep-konsep agama Hindu, memang dari kitab-kitab suci kita
memang sudah ada sejak dulu memang bagaimana penerapan-penerapan kehidupan yang bermoderasi beragama ini ya bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Berarti seperti apa Pak penerapan moderasi beragama itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Penerapan moderasi beragama ya di dalam agama Hindu ya. Yang pertama ya dalam konsep-konsep ajaran yang disebut dengan Trikaya Parisuddha ya. Trikaya Parisuddha artinya 3 hal di dalam diri kita yang harus kita sucikan ya. Yang pertama adalah Manacika Parisuddha, yang kedua Kayika Parisuddha, yang ketiga adalah Wacika Parisuddha ya. Manacika Parisuddha adalah berpikir yang baik atau berpikir suci atau baik dan benar ya. Di mana pada kita diharuskan selalu mengupayakan berpikir yang suci ya. Di dalam kitab suci juga Sarasa Muscaya juga jelaskan bahwa pikiran merupakan sumber dari segala perbuatan-perbuatan ya yang mengarahkan kepada kita untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk ya. Oleh karena itu ya kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu ya senantiasa harus mampu mengendalikan pikiran agar bisa terwujud ya kegiatan-kegiatan yang kita perlakukan melalui pikiran ini bisa mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang baik ya. Yang kedua adalah Wacika Parisuddha ya. Wacika Parisuddha di sini adalah berkata yang suci atau baik dan benar ya. Jadi di dalam sebagai umat Hindu ya kita harus selalu memfungsikan ya bertutur kata yang baik dan benar baik kepada saudara ya, kepada sesama umat ya, agar kita bisa juga di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat bisa terwujud suatu kehidupan yang rukun dan damai. Karena juga di dalam kitab Niti Sastra disebutkan bahwa melalui perkataan ya kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Melalui perkataan juga kita akan mendapatkan teman atau sahabat ya. Dan melalui perkataan juga kita akan mendapatkan kedukaan atau kesedihan, dan melalui perkataan juga kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita selalu bertutur kata yang baik ya agar kita bisa terjalin hubungan yang harmonis di antara kehidupan kita bermasyarakat ya. Yang ketiga adalah Kayika Parisuddha ya. Kayika Parisuddha adalah berbuat yang baik ya. Dalam hal ini juga disebutkan di dalam kitab ya Sarasa Muscaya juga ya. Perbuatan ya juga sangat menentukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karma Pala juga menyebutkan apabila kita berbuat yang baik, kita akan menerima hasil yang baik. Dan apabila kita berbuat yang tidak baik, kita akan menerima hasil yang tidak baik juga. Itulah hukum yang disebut hukum tabur tuai yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, agar bisa juga terwujud kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Berarti dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, bisa saya katakan berarti Trikaya Parisuddha itu merupakan landasan dasar seperti itu Pak ya, agar terciptanya moderasi beragama di Indonesia maupun secara internal kita agar bisa berjalan dengan baik. Bisa saya katakan seperti itu Pak ya? Ya betul. Mungkin selain Trikaya Parisuddha mungkin ada ajaran-ajaran lain yang bisa mempengaruhi dalam moderasi beragama itu sendiri. Baik, memang banyak ya. Jadi konsep-konsep ajaran Hindu memberikan dalam penerapan moderasi beragama ya, di samping juga Trikaya Parisuddha ada yang disebut dengan Trihita Karana ya. Trihita Karana adalah 3 penyebab keharmonisan di dalam kehidupan kita ya. Baik di dalam lingkungan ya. Yang pertama yang disebut dengan parhiyangan. Parhiyangan yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan ya. Bagaimana kita selaku umat Hindu yang senantiasa menjalin hubungan kita dengan Tuhan ya, dengan melaksanakan misalnya yang rutinitas keseharian, dengan melaksanakan puja Trisandya ya setiap hari yang kita harus lakukan agar selalu mengarahkan kepada pikiran-pikiran kita yang suci ya. Yang kedua adalah pawongan ya, hubungan antara sesama manusia ya. Tentunya kita sebagai umat manusia yang hidup di lingkungan yang harmonis ya. Bagaimana kita wujudkan sebagai kita bisa saling tolong-menolong di antara sesama.
saling bahu-membahu di dalam mewujudkan kerukunan ya. Mari kita sebagai umat beragama bisa saling membantu ya, umat yang mengalami kesusahan ya, ditimpa bencana misalnya ya, kita bisa membantu mereka agar mereka juga merasa ringan dari beban-beban yang dihadapi. Baik, terima kasih Pak Madem atas penjelasannya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu termasuk bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan seperti itu ya, mengimplementasikan ajaran agama kita seperti Trikayu Parisudo, terus Tri Hitakarana. Terus sekarang seberapa penting sih gitu, seberapa penting moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Ya, jadi memang kehidupan kita sehari-hari memang moderasi beragama yang merupakan program unggulan dari Kementerian Agama memang sangat penting harus kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Di mana kita sini bangsa Indonesia khususnya yang terdiri dari etnis, suku, bahasa, agama yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita perlu ya menerapkan moderasi beragama. Moderasi beragama di sini yang artinya adalah kita berada di tengah-tengah ya, di jalan tengah ya, tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya. Jadi harus kita memahami ya kehidupan kita di tengah kehidupan yang sangat majemuk ini ya. Kita selalu menerapkan moderasi beragama ya agar bisa terwujud kehidupan rukun dan damai ya. Jadi oleh karena itu ya ada 4 indikator moderasi beragama yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah tentang kebangsaan ya. Bagaimana kita sebagai dharma negara dan dharma agama ya, kita sebagai umat Hindu ya, mari kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita ya. Seperti juga baru kemarin kita melaksanakan pemilu ya, pemilihan umum ya secara langsung ya. Bagi secara umat Hindu juga ikut ya melaksanakan berpartisipasi dalam melaksanakan pemilihan umum ini ya, sehingga nanti dapat menghasilkan ya pemimpin-pemimpin yang baik ya, yang bisa memimpin negara ini ya. Yang kedua adalah tentang anti kekerasan ya. Anti kekerasan ya. Jadi di dalam ajaran agama Hindu juga anti kekerasan ini sangat memang sudah ada dari sejak dulu, yaitu disebut dengan ahimsa ya. Ajaran ahimsa ya yang dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi ya. Beliau adalah tokoh perdamaian dunia ya yang beliau ya. Jadi ahimsa di sini artinya dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, himsa artinya membunuh atau menyakiti ya. Jadi ahimsa artinya tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti. Baik menyakiti di dalam pikiran ya, dalam perkataan, di dalam juga perbuatan. Itu di dalam ajaran agama Hindu, saya kaitkan sedikit juga tentang dengan Trikayu Parisuda ya. Maka kita tidak boleh menyakiti antara sesama ya, baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Itulah implementasi ya ajaran-ajaran agama yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Bapak mengatakan kata ekstrim gitu ya. Ya, Ekstrim. Ekstrim di sini seperti apa, Pak? Ya, ekstrim artinya kita mempunyai ya sifat-sifat ekstrim, keras ya. Ekstrim itu artinya keras atau tidak sesuai ya dengan kebiasaan yang ada ya, yang sudah isinya di dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia, ramah, lemah lembut itu. Kalau ekstrim itu beda ya. Ekstrim artinya keras jiwanya ya, mereka akan lebih mengarah kepada kekerasan di dalam tindakan-tindakan yang dilakukan itu, sifat ekstrim itu. Oke, terima kasih. Jadi di sini bagaimana cara kita, Bapak sebagai sesepuh gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, bagaimana Bapak bisa memberikan contoh gitu kepada anak-anak muda agar bisa menjaga moderasi beragama itu sendiri, Pak? Ya, baik. Contoh-contoh di dalam melaksanakan moderasi beragama ya, khususnya kepada generasi muda ya, generasi muda Hindu ya. Mari kita selalu ya menjalin persahabatan yang pertama ya. Bisa saling menerima perbedaan ya, sehingga kita tidak bersifat
eksklusif ya, tertutup ya. Jadi kita harus bersifat terbuka ya, agar bisa menerima adat dan budaya yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi selalu terbuka, menjalin kerjasama yang baik di dalam lingkungan kita bermasyarakat ya. Tidak ada batasan-batasan, baik itu dari suku ya, etnis ya, dari budaya. Kita diharapkan bisa berbaur ya, agar bisa terwujud kerukunan dan kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak menyampaikan juga tentang Tri Hitakarana ya. Jadi 3 hubungan yang mengakibatkan kebahagiaan. Di situ yang pertama parahyangan. Parahyangan berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seperti apa Pak hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan itu sendiri? Ya, baik ya. Hubungan kita dengan Tuhan ya, memang kita menyadari bahwa kita masih mempunyai hutang kepada Tuhan ya. Beliau telah memberikan kehidupan kita, memberikan napas kepada kita ya, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi disinilah hutang itu kita wajib bayar ya. Di dalam agama Hindu juga disebut dengan trirena ya, hutang-hutang baik dibayar melalui panca yadnya ya, melalui manusia yadnya dan melalui pitra yadnya ya. Jadi di dalam agama Hindu ya, jadi kita wajib melaksanakan persembahyangan tadi yang sudah sampaikan ya. Jadi rutin ya, sebagai wujud kita ya, balas budi kita kepada Tuhan karena beliau telah melimpahkan kekuatan ya kepada kita ya, sehingga kita bisa hidup secara baik ya, sehat jasmani dan rohani ya. Oleh karena itu mari kita senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita ya, melaksanakan puja trisandya, melaksanakan persembahyangan Purnama Tilem dan juga hari-hari besar keagamaan. Mari kita laksanakan ya dengan penuh kesadaran ya, agar kita tidak selalu dianugerahi kesehatan dan kerahayuan. Ya, ya baik. Itu tadi hubungan manusia dengan Tuhan itu sendiri. Terus bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitar seperti itu Pak? Hubungan manusia dengan alam sekitar ya, dalam Tri Hitakarana yang disebut dengan pelemahan ya, pelemahan ya. Jadi kita sebagai umat Hindu ya, mari kita selalu menjaga lingkungan ya yang ada di sekitar kita, menata ya agar menjadi lebih bagus lagi ya, menata lingkungan kita ya, agar kita juga nanti merasa nyaman di dalam tinggal di dalam lingkungan kita ya. Ada feedbacknya ya. Ketika lingkungan itu kita tata dengan baik ya, pasti kita akan merasa nyaman tinggal di sana. Ketika kita semena-mena terhadap lingkungan, misalnya melakukan penebangan hutan secara liar, justru akan berdampak kepada kehidupan kita sendiri yang akan mengakibatkan banjir bandang ya, sehingga mengakibatkan bencana bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, ajaran agama Hindu mengajarkan Tri Hitakarana ini sangat penting diterapkan di dalam kehidupan kita ya, sehingga alam juga memberikan kebahagiaan kepada kita. Itulah tujuan daripada pelaksanaan daripada pelemahan itu kepada lingkungan itu. Kita tahan dulu Pak Made ya. Umat sedharma yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Baik Pak Made, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri, seperti kita menjaga lingkungan seperti itu. Dan kita sendiri di sini sebagai umat Hindu tentu memiliki banyak tradisi, kebiasaan, budaya gitu. Bagaimana hubungan kita manusia dengan alam itu sendiri Pak? Kalau menurut tradisi ritual kita sebagai umat Hindu. Baik, jadi hubungan ya menjaga lingkungan alam sekitar kita ini ya, baik melalui ritual-ritual yang dilaksanakan oleh umat kita, khususnya umat Hindu ya, melaksanakan ritual berkaitan dengan lingkungan, yaitu pelaksanaan upacara Buddha Yadnya ya, dalam hal ini mecaru ya. Jadi ini sungguh memang besar manfaatnya ya, karena kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ya, bukan kita
cuman ada kita ini di alam ini. Itu kita yakini bahwa ada makhluk-makhluk lain yang ada hidup juga di sekitar kita. Oleh karena itu kita sebagai umat Hindu ya, yang diwariskan oleh leluhur kita ya, bahwa kita diwajibkan juga memberikan penghormatan kepada makhluk-makhluk ya yang ada di bawahan kita ya. Ada roh-roh yang hidup di lingkungan kita ya, itulah yang kita berikan penghormatan melalui pelaksanaan upacara-upacara mecaru tersebut gitu. Berarti ada mecaru, baru mesegahan kejang Oh, kliwon, ya, bisa kejang dikasih kliwon. itu ya. Ya, betul. Terus kalau mau Banten Saiban, Pak? Ya, Banten Saiban ya. Jadi kita juga sebagai umat Hindu memang kewajiban kita khususnya kepada ibu-ibu yang wajib melakukan setiap selesai habis memasak ya, melaksanakan yadnya sese ya. Yadnya sese di sini bertujuan adalah mengucapkan syukur ya kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita ya, baik berupa makanan yang kita terima ya, air ya yang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai umat wajib ya menghaturkan ya, memberikan yadnya kepada wujud Ida Sang Hyang Widi Wasa ya, dan juga kepada makhluk-makhluk atau roh-roh yang hidup di sekitaran kita sebagai penghormatan agar mereka juga tidak mengganggu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita sehari-hari ya bisa berjalan dengan harmonis, damai, dan aman. Itu tujuannya daripada pelaksanaan yadnya sese tersebut. Gitu. Baik. Jadi selain percaya adanya karma apa dulu, Tri Takarana, Tri Kayu Parisudo, mungkin ada lagi Pak ajaran-ajaran yang bisa membuat moderasi beragama kita itu semakin kuat seperti itu. Apa? Jadi dalam penguatan moderasi beragama ya, dalam agama Hindu juga masih ada konsep-konsep ajaran yang bisa mendukung ya pelaksanaan moderasi beragama. Yaitu antara lain juga ada yang disebut dengan catur paramita ya. Catur paramita yaitu 4 ya. Catur yang mengakibatkan kita, perilaku kita ya menjadi budi luhur ya. Itu catur paramita ya. 4 ya, perilaku budi luhur ya. Yang pertama adalah maitri ya. Maitri di sini adalah sikap suka bersahabat ya. Jadi kita sebagai umat ya, mari kita selalu mengembangkan sikap bersahabat ya. Baik kepada siapapun ya, kita wajib bersahabat ya. Karena dari sahabat yang sudah jelaskan tadi juga di dalam niti sastra itu ya, melalui sahabat-sahabat juga kita akan mendapatkan kebahagiaan juga ya. Apabila kita bisa menerapkan ya pola berpikir ya, berkata dan berbuat yang baik kepada sahabat, itulah akan memberikan kebahagiaan. Dan juga sebaliknya, apabila kita di dalam persahabatan kita tidak jalin dengan baik ya, akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu ya, mari ya maitri ya sebagai landasan ajaran etika di dalam agama Hindu ini ya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yang selalu menjaga persahabatan kepada tetangga ya, pada sahabat yang jauh juga kita selalu menjalin komunikasi ya agar kehidupan kita bisa berjalan dengan harmonis ya. Karuna adalah sifat ya, kita bisa saling menolong ya. Ya, artinya kasih sayang ya, itu cinta kasih atau kasih sayang ya. Itu perlu kita kembangkan juga ya. Kebetulan juga kemarin juga hari Valentine ya, juga ada ya. Sayang ya. Ya, itu hari kasih sayang. Di dalam ajaran agama Hindu juga ada ya, cinta kasih ya yang disebut dengan karuna. Itu yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita selalu menjalin kasih sayang ya, baik sesama ya, baik intern agama kita kepada antar agama ya, agar bisa terjalin kehidupan yang harmonis juga ya. Yang ketiga adalah mudita ya. Mudita atau toleransi ya. Toleransi ya, artinya kita saling menghargai di antara sesama ya, agar juga kita bisa mendapatkan kehidupan yang harmonis juga ya. Yang keempat adalah upeksa ya. Artinya kita selalu ya menjaga ya rasa tenggang rasa ya, tenggang rasa ya. Jadi tenggang rasa di sini artinya kita selalu mempunyai perasaan ya yang baik terhadap sesama ya. Jangan kita istilahnya seujon sesama teman-teman kita, istilah ininya seujon ya, atau apa istilahnya. Tidak boleh kita iri hati ya terhadap sesama. Itulah yang penting perlu kita kembangkan di dalam
kehidupan kita sehari-hari, penerapan catur paramita tersebut ya. Baik Pak, baik dari adik-adik Pradah mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya ingin bertanya terkait moderasi beragama. Dalam moderasi beragama itu pastinya ada nilai-nilai yang terkandung, Pak ya? Iya betul. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam moderasi beragama itu? Ya, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama yaitu pertama adalah nilai dalam rangka saling harga menghargai. Ya. Kita perlu jaga ya. Artinya dengan tadi saya sudah sampaikan ada 4 komponen yang ada yaitu tentang penguatan kebangsaan ya, toleransi nilainya ya. Ada juga penghargaan terhadap budaya lokal ya, atau penerimaan terhadap budaya lokal ya. Itulah nilai-nilai di dalam moderasi beragama yang harus kita pahami ya. Jadi seperti misalnya penguatan kebangsaan, apa yang kita harus terapkan di dalam penguatan ini ya. Jadi kita harus meyakini atau membela tanah air bangsa kita ini sebagai umat manusia ya yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Mari kita senantiasa ya menjaga bersama-sama ya. Terutama sebagai umat Hindu ya, yang terpenting adalah menjaga kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, agar kita bisa hidup nyaman dan harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Yang kedua juga toleransi ya. Tadi toleransi ya penting juga harus kita laksanakan. Saling harga menghargai ya, hormat menghormati ya. Karena kalau kita tidak memiliki toleransi, maka kehidupan kita ini akan bisa mengalami ya, artinya mengalami sedikit ketidakakuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, toleransi, ya, nilai-nilai toleransi sangat ditekankan di dalam kehidupan moderasi beragama. Ya. Jadi, yang ketiga itu tadi saya sebutkan juga tentang penerimaan terhadap budaya lokal. Ya. Kita menyadari juga, kita sebagai umat Hindu, khususnya yang ada di Gorontalo, ya, kita juga termasuk pendatang, ya, ada yang dari Bali, ya, ada juga yang dari Lombok, ya. Itu kita datang ya, mari kita menghargai budaya-budaya yang ada di Provinsi Gorontalo ini, yang berkembang di Provinsi Gorontalo ya. Tidak apa kita membawa budaya-budaya juga yang dari Bali, kita kolaborasikan di Provinsi Gorontalo ya. Kita gabungkan di sini kolaborasi sehingga budaya-budaya nanti akan bisa menambah khasanah budaya yang ada di Indonesia, itu tujuannya ya. Itu adik mungkin ya. Bagaimana adik-adik? Mungkin ada yang bisa ditanyakan kembali, saya persilakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Pak, di sini saya mau bertanya tentang kebahagiaan. Ya. Nah, setiap manusia kan memiliki kebahagiaannya masing-masing. Ada yang bahagia, ada yang misalnya bahasa gaulnya galau dalam remaja. Oh, ya. Nah, bagaimana cara kita agar kebahagiaan itu terus tercipta? Mungkin itu Pak. Iya, jadi lebih ke implementasi. Implementasi penerapannya ya, bagaimana Ya. mengupayakan itu ya. Jadi di dalam ajaran agama Hindu ya, memang tujuan agama Hindu adalah yang disebut dengan Morsaktam Jagad Itayasa Itidharma, mencapai kebahagiaan hidup ya, jasmani dan rohani, baik di dunia maupun di akhirat. Kan itu tujuan tuh. Ya. Jadi di dalam mencapai itu ya, jadi banyak hal yang harus kita pahami di dalam hal ini ya. Jadi pertama tadi di dalam perilaku kita, secara etika kita ya, jurah barang tentu harus kita mengacu pada etika-etika atau etika-etika yang luhur ya, agar bisa terwujud kebahagiaan itu ya. Dalam hal ini kita sebagai umat manusia ya, yang percaya kepada Tuhan ya, yang memberikan bimbingan dan tuntunan ya, marilah kita selalu senantiasa menghubungkan diri kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan selalu membimbing dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hidup ya, mencapai kehidupan yang bahagia. Tadi galau ya, memang dari generasi muda ada istilah sekarang ini galau ya. Jadi mungkin karena terbentur oleh permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, mungkin ya di bidang kehidupan remaja, biasa permasalahan hal-hal yang kecil ya, mungkin pada hubungan percintaan, mungkin bisa mengakibatkan galau ya. Dalam hal ini pikiranlah yang segalanya menentukan ya.
tadi di dalam kitab Syarat Camuscaya 80 juga ya, tolong juga bisa kalau bisa dibaca itu Adek ya. Nanti saya akan sedikit nanti berikan penjelasan. Coba cari di kitab Syarat Camuscaya tentang manah ya, yaitu tentang pikiran ya. Di situ sudah dijelaskan tadi pikiran adalah sumber itu. Tolong nanti dibaca dulu itu ya. Manohi Asarawa samadayana aprawarata asuaba subah awawasatasu akarayadat asamawa asitam. Yang artinya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengkekangannya, pengendaliannya. Baik, Adik sudah paham kan tadi berkaitan dengan pikiran. Jadi pikiranlah semua yang mengakibatkan ya apa yang kita lakukan. Jadi pikiran merupakan sumbernya ya. Jadi dalam hal ini ya dalam rangka mewujudkan kebahagiaan terutama kita harus mampu mengendalikan pikiran kita ya. Sehingga dari pikiran akan bisa menjadi perkataan dan bisa mengarah kepada perbuatan ya. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya ya mereka akan bisa mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Jadi itu yang penting dalam hal ini harus kita praktekkan ya dalam pengendalian pikiran yang disebut dengan manah ya dalam ajaran Trikaya Parisuddha itu ya. Baik Pak, tadi Bapak mengatakan tujuan daripada agama Hindu yaitu untuk mencapai Mokshatam Jagatita Yaca Iti Dharma, yaitu untuk mencapai kebebasan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Itu mungkin ada trik-triknya gitu, seperti itu. Ya. Jalan apa yang akan kita tempuh untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri, Pak? Ya, dalam ajaran agama Hindu ya kita memiliki 4 jalan ya yang disebut dengan Caturmarga Yoga ya. Jadi itu harus kita laksanakan. Yang pertama tadi karma ya, karma marga berbuat ya. Jadi karma adalah perbuatan ya. Jadi di dalam ya bakti marga. Jadi dalam hal ini kita sebagai umat dalam mencapai tujuan itu sudah diberikan 4 jalan yang harus kita laksanakan ya. Yang pertama adalah karma marga. Karma marga di sini artinya di dalam juga kitab Bhagavad Gita juga dijelaskan ya. Jadi kita harus wajib berkarma ya. Wajib berbuat ya yang baik ya. Apapun harus kita dasari atas dharma kebenaran ya untuk mencapai tujuan hidup itu ya. Jadi karma marga ya dalam ajaran-ajaran kita dijelaskan kita wajib bekerja tanpa pamrih ya yang disebut dengan rame inggawe sepi ing pamrih ya. Kita bekerja tanpa pamrih ya. Mari jangan hasil yang menjadi motivasi kita bekerja ya. Kita bekerja dulu karena Tuhan Maha Adil ya. Apapun yang sudah kita lakukan itu akan ada hasilnya sesuai dengan karma pala juga ya. Apapun yang kita lakukan akan ada hasilnya. Sekecil apapun yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan karma sebagai umat Hindu khususnya berkarma ya di jalan dharma ya. Kita selalu menegakkan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu wujud daripada karma marga dalam mencapai tujuan hidup kita. Yang kedua adalah bakti marga ya. Dalam mencapai tujuan itu kita wujud bakti ya. Kita bisa implementasikan dalam
melaksanakan persembahyangan sehari-hari kepada Tuhan, ya, karena kita merasa memiliki hutang kepada Tuhan, ya, sehingga kita wajib berbakti, ya, mengaturkan sembah sujud kepada Tuhan, ya, agar kita senantiasa diberikan juga kesehatan, ya, keselamatan dan kerahayuan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ya. Yang selanjutnya yaitu tentang lagi yang ketiga, jenana, ya, jenana marga, ya. Jenana marga di sini adalah melalui jalan ilmu pengetahuan, ya. Jadi kita sebagai umat Hindu, ya, yang memiliki pengetahuan, ya, mari kita sumbangkan, ya, kepada umat-umat kita yang membutuhkan, ya, seperti ini kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat, ya, agar umat juga bisa lebih paham bagaimana melaksanakan atau mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Jenana marga yaitu dengan jalan melalui ilmu pengetahuan. Dan juga melalui ilmu pengetahuan situ kita perlu juga lebih banyak membaca kitab-kitab suci, ya. Karena kitab suci kita itulah yang memberikan tuntunan atau jenana, ya. Jenana atau ilmu pengetahuan, ya, yang bisa nanti menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik, ya. Yang terakhir Raja Marga, ya. Ini mungkin di kalangan kita umat yang awam mungkin, ya, agak sulit melaksanakan jalan yang melalui jalan Raja Marga ini, ya. Karena Raja Marga ini kita di situ mungkin sudah mengacu kepada ajaran yoga, ya. Yoga nanti banyak juga hal-hal yang perlu, ya, kita pelajari lagi berkaitan kalau ingin memasuki melalui jalan Raja Marga itu, ya. Kita tahan dulu Pak, ya. Pak. Umat sedharma yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi saya mendengar kata hutang seperti itu, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, hutang seperti apa Pak yang harus kita bayar gitu? Ya. Karena di sini Bapak tadi mengatakan ada trirena seperti Ya, itu, ya. ya. Jadi hutang seperti apa yang harus kita bayar seperti itu? Ya. Kepada siapa-siapa saja hutang Ya, itu ya. harus kita bayar seperti Ya, itu. ya. Baik, ya, kita menyadari dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, kita mempunyai hutang yang tadi di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan trirena, ya. Pertama adalah dewa rena, ya. Yang kedua manusia rena, yang ketiga pitra rena, ya. Jadi dewa rena, ya, utang kepada Tuhan, ya. Kita pahami bahwa kita dinugerahi nafas, ya. Ya, terutama adalah kita diberikan, diciptakan, dikasih roh, ya, yang menghidupkan kita, menggerakkan kita, ya. Dan juga yang sehari-hari, ya, kita berikan nafas untuk bisa menjalankan kehidupan aktivitas kita sehari-hari, ya. Itulah sebagai wujud hutang kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia, ya, wajib, ya, dalam ajaran agama Hindu itu wajib membayar hutang, ya, dewa rena, ya, melalui upacara panca yadnya, ya. Ya. Panca yadnya, ya, ada dewa yadnya, ya, ada manusia yadnya, ya, ada pitra yadnya, ada buta yadnya, ya, ada resi yadnya, ya. Melalui 5 yadnya itulah kita membayar hutang, ya. Ya, itu tadi yang trirena, ya, kepada manusia renanya, kepada pitra renanya sudah menyangkut, ya. Semua kita bayar melalui panca yadnya. Karena itu sudah include di sana, panca yadnya itu sudah ada yadnya kepada Tuhannya, yadnya kepada resinya, yadnya juga kepada roh-roh atau pitra, ya. Ada korban caru di sana, ya. Jadi itu sudah include di sana, kita membayar hutang itu melalui ajaran panca yadnya itu, ya. Oke, mungkin Bapak bisa memberikan salah satu contoh gitu Pak, ya, tentang panca yadnya itu sendiri, misalnya seperti dewa yadnya, Ya. dengan manusia yadnya. Ya. Itu contohnya seperti apa Pak? Ya. Manusia yadnya itu sendiri seperti apa dan dewa yadnya sendiri itu seperti apa? Baik, dewa yadnya, ya, memang
utang yang kita bayar kepada para dewa ya kita wujudkan sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan ya, misalnya dengan melaksanakan hari-hari besar keagamaan ya, dan juga melaksanakan piodalan di pura ya, itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahi keselamatan dan kerahayuan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita ya. Oleh karena itu melalui Dewa Yadnya itu ya kita sudah melaksanakan Dewa Yadnya, berarti kita sudah melaksanakan atau membayar hutang kepada para dewa ya. Sedangkan untuk manusia Yadnya ya, hutang kepada manusia ya. Kewajiban kita sebagai manusia ya, yang secara ritual mungkin yang kita laksanakan di ajaran agama Hindu, mungkin ada melaksanakan manusia Yadnya ya, dari segi kelahiran anak ya, kita melaksanakan upacara manusia Yadnya. Baik dari baru lahir ya, dari dalam perut 3 kepuspungset ya itu ya, baru ada 3 bulan, ada 1 oton ya, itu yang umum ya kita laksanakan dalam upacara manusia Yadnya ya. Dan dilanjutkan juga ada metatah ya, ada yang pawiwahan ya, itu tingkat manusia Yadnya mungkin sampai batas pawiwahan, itu merupakan hutang-hutang yang kita wajib ya selaku orang tua, mungkin wajib membayar kepada anak-anaknya ya yang lahir diberikan upacara, dan itu bukan wujud juga sebagai wujud syukur juga kepada Tuhan, tapi melalui kelahiran anak-anak atau putra-putra dibuatkanlah upacara sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Itu sebagai wujud ya menjalankan atau melaksanakan upacara manusia Yadnya itu. Iya, Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana cara kita mengimplementasikan moderasi beragama gitu ya, menurut perspektif Hindu. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang Trihita Karana, baru Tri Kayu Parisudo, dan Catur Paramita. Mungkin ada selain itu lagi Pak yang perlu kita terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang yang perlu kita terapkan lagi adalah tentang ajaran ahimsa karma tadi ya. Ahimsa karma ya. Jadi perlu kita terapkan, mari kita ajaran ahimsa yang saya jelaskan tadi adalah artinya tidak, himsa artinya menyakiti atau membunuh ya. Sebagai umat Hindu ya, kita meyakini di setiap kehidupan ada roh ya. Jadi mari kita selalu ya menjaga ya kehidupan ini agar harmonis. Kita tidak boleh saling menyakiti antara sesama kita, karena kita pahami bersama bahwa kita ini satu ya. Asal kita, sumber kita adalah satu, yaitu dari Brahman ya. Hanya mungkin setelah lahir ke dunia berbeda-beda profesi, tapi sumber kita adalah satu. Kita bersaudara di sini. Di dalam dunia ini adalah kita sebenarnya satu saudara besar ya, yang perlu kita saling harga menghargai, hormat menghormati ya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa ya selalu melaksanakan hal-hal ya yang baik di dalam kehidupan kita, hal-hal dharma yang harus kita lakukan agar bisa terlaksana ajaran-ajaran yang baik di kehidupan kita ini. Baik Pak. Kemarin gitu ya, kemarin kita sudah melaksanakan pemilu gitu, pemilihan umum untuk seluruh Indonesia. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang pemilu tersebut kalau kita kaitkan ke dalam moderasi beragama? Ya, perspektif Hindu. Perspektif Hindu ya. Baik pemilu ya kita kaitkan moderasi beragama ya. Jadi kemarin kita sebagai umat Hindu ya, sebagai kewajiban juga ya melaksanakan kewajiban sebagai dharma negara kita ya, melaksanakan kewajiban memilih ya pemimpin ataupun anggota legislatif, presiden semua ya. Jadi dalam hal ini dia kaitkan dengan moderasi beragama ya. Kita sebagai umat Hindu selalu menjunjung tinggi ya nilai-nilai moderasi itu. Melalui pelaksanaan pemilu, mari kita berlaku ya jujur ya, misalnya selaku petugas-petugas ya, berlaku jujur, adil ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal ya kerusuhan-kerusuhan di dalam pelaksanaan pemilu ini. Jadi itu kaitan dengan moderasi beragama. Jadi semua dari ajaran-ajaran agama ya perlu kita terapkan ya, kita kaitkan dengan tugas-tugas kita ya, sehingga bisa terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Ya. Baik Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan melalui Trihita Karana, Tri Kayu Parisudo, dan Catur Paramita.
Jadi antara Trihita Karana, Tri Kayu Parisudo, dan Catur Paramita itu merupakan satu kesatuan gitu Pak ya, satu kesatuan pondasi dasar yang sangat erat gitu, yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai perdamaian gitu, mencapai moderasi beragama, baik khusus kita umat Hindu maupun untuk umat yang lain. Baik Pak, kita akan masuk pada kesimpulan dari materi yang Bapak sudah jelaskan tadi. Baik, sebagai kesimpulan ya dari penerapan tentang moderasi beragama, perspektif agama Hindu ini ya, saya bisa simpulkan ya, dan mengajak kepada kita khususnya umat Hindu ya, mari senantiasa kita selalu ya menerapkan atau mengaplikasikan ajaran-ajaran agama ya yang tertuang di dalam kitab-kitab suci kita. Seperti saya telah sampaikan tadi, baik ajaran Tri Kayu Parisudo ya, ajaran Trihita Karana, dan ajaran Catur Paramita ya. Karena ketiga ajaran-ajaran itu yang saya sampaikan tadi, itulah akan membawa kepada kebahagiaan kita di kehidupan kita di dunia ini ya. Jadi itu sebagai kesimpulan ya. Terima kasih Pak Made atas pencerahan hari ini. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan sloka dari adik-adik Pradah Provinsi Gorontalo. Jadi untuk itu saya persilakan. Ye tamam pradata atam waiwa abajama amama awiyaratanta manusia aparata asarawa wasa. Yang artinya, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima. Wahai Arjuna, manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi pencerahan Dharma yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Imade Narto. Saya selaku presenter pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Begitu juga dengan adik-adik Pradah Provinsi Gorontalo, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk mengakhiri, saya Niketut Haryanti dan kru yang bertugas mohon undur diri. Dan akhir kata saya akan tutup dengan Pujo Pramusanti. Om Santi Santi Santi.